Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang bagi teman-teman yang mendengarkan. Apa ya? Ini bisa dikatakan video karena ada gambar dan ada suara. Tapi sejujurnya ini adalah podcast. Tapi saya upload di YouTube. Nah, jadi teman-teman kali ini saya ingin sedikit share tentang perspektif new normal dalam aspek psikologi komunikasi. Nah, kenapa dalam psikologi komunikasi? Karena to be honest, podcast ini adalah ujian akhir semester saya di mata kuliah psikologi komunikasi. Oke, seperti itu. Oke, baik. Jadi kurang lebih sudah 5 bulan kita berjuang untuk membantu pemerintah ya dalam memutus rantai penularan COVID-19 ini. Si biang kerok. Kenapa saya bilang si biang kerok? Ya, karena virus ini semua kegiatan sehari-hari, baik dari aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, itu seakan dibuat lumpuh. Bukan seakan-akan sih, tapi memang sudah benar-benar lumpuh dibuat oleh COVID ini, si corona ini. Nah, ada banyak kebijakan semenjak corona ini mulai meningkat tingkat penyebarannya di bulan Maret. Pertama, pihak kantor, pihak kampus, pihak sekolah itu meliburkan. Adanya peliburan selama 2 minggu. Namun, seiring berjalannya waktu karena pandemi ini terus meningkat, penyebarannya terus meningkat, maka dari itu kebijakan yang baru pun dikeluarkan seperti work from home bagi pekerja kantoran mungkin seperti itu, kuliah online bagi mahasiswa, belajar di rumah bagi adik-adik SMA, SD, SMP, dan yang utama adalah meningkatkan taraf hidup bersih dengan selalu mencuci tangan dan menggunakan masker. Dan juga social distancing, physical distancing maksud saya, dan PSBB di berbagai wilayah. Ya kita tahu semata-mata semua itu dilakukan untuk memutus rantai penyebaran si biang kerok ini, si corona ini. Nah, jika kita lihat, jika kita pikir setelah Lebaran kemarin, tingkat ekonomi di negara kita benar-benar down, lagi down banget. Itu benar-benar terganggu oleh penyebaran COVID ini. Sehingga muncul terobosan baru dari pemerintah nih. Ini new normal atau normal baru. New normal atau normal baru ini hadir sebagai sebuah tren hidup. Ya, kita bisa katakan sebagai tren hidup di tengah pandemi. Namun sebenarnya normal baru ini ialah sebuah skenario yang dibuat untuk mempercepat penanganan COVID-19 dari segi aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Ya, itu tadi untuk membantu untuk meningkatkan perekonomian negara kita agar kembali lagi seperti dahulu. To be honest, sejak diimbau di rumah aja, apa ya, psikologi saya itu benar-benar terganggu. Ada perubahan-perubahan yang saya alami yang membuat saya stres. Mungkin teman-teman juga mengalami, dan memang betul psikologi masyarakat itu benar-benar mengalami gangguan. Namun sebagian besar awalnya juga kita pasti mengira bahwa dengan dengan di rumah aja itu kita bisa melakukan self healing. Namun nyatanya seiring berjalannya waktu itu tidak sama sekali. Itu bukan self healing, tapi bisa mengganggu kepribadian kita seperti itu. Tapi gini ya teman-teman, sadar nggak sih kebiasaan yang tadinya kita lakukan sehari-hari dan kemudian berubah 180 derajat itu membuat beberapa dari kita termasuk saya itu mengalami yang namanya stres. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mengalami stres positif atau stres. Bahkan jeleknya lagi, ada sangat banyak yang mengalami distress seperti saya, stres negatif seperti itu. Itu karena adanya rutinitas dan kebiasaan yang berubah. Di sisi lain, teman-teman, manusia kan dikenal sebagai homo volens atau manusia yang berkeinginan. Siapa sih yang ingin di rumah terus? Siapa sih yang ingin kena corona? Siapa sih yang tidak ingin menyudahi pandemi ini? Seakan-akan kita dibuat muak oleh si corona ini, si biang kerok ini. Maka dari itu, dengan new normal ini masyarakat itu dan saya juga ingin menjalani kehidupan seperti semula yang dimana menuntut kita harus
patuh terhadap protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun hal ini seakan tumpang tindih bagi masyarakat sebagai homo mechanicus, manusia yang digerakkan oleh lingkungannya. Di new normal ini, sangat banyak masyarakat yang mulai berkeluyuran kembali tanpa jaga jarak dan bahkan tak mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker ataupun physical distancing. Hal ini disebabkan karena melihat masyarakat lain juga melakukan hal yang sama. Padahal jika kita pikir, new normal ini bertujuan untuk menekan penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, bagi manusia yang berpikir atau Homo sapiens, tentunya new normal ini membuat kita tetap patuh terhadap aturan dan protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah. Nah, hal ini pun membuat masyarakat berpikir bahwa budaya berkumpul akan menjadi tidak seperti dulu, tidak seasik dulu dengan adanya batasan-batasan yang diberlakukan. Dan tentunya hal ini akan memicu pemerintah untuk berpikir dan merancang strategi pesan yang lebih akurat untuk ditaati dan diterima oleh masyarakat dalam tren new normal ini. Apakah new normal ini for good atau it just temporary? Semua itu kembali ke pribadi masyarakat. Bagaimana dari kita, individu dari kita itu acceptance terhadap kondisi saat ini. Ya, mungkin seperti itu sedikit sharing kali ini dari saya. Tentunya saya berbicara di sini bukan sebagai expert ataupun ahli di bidangnya. Saya masih kuliah juga, saya masih menempuh pendidikan juga. Jadi jika ada saran, koreksi, mohon teman-teman ataupun pendengar mohon di kolom komentar untuk berbagi bersama, pengetahuan bersama. Saya juga masih belajar seperti itu. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga sharing-sharing tadi sedikit membuka pikiran kita untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan yang ada. Walaupun sekarang sudah new normal juga, setidaknya kita berusaha membantu pemerintah untuk bersama-sama menuntaskan pandemi ini. Saran saya terakhir, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, social distancing, ya keluar yang perlu-perlu saja, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.